Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin melantik 156 panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin pada pemilu kepala daerah di bulan November 2024. Setiap kelurahan akan ditempatkan 3 orang, serta disiapkan 3 orang cadangan atau pengganti. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin melantik 156 panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin pada pemilu kepala daerah di bulan November 2024. 156 orang PPS ini merupakan petugas yang sudah lulus dalam seleksi. Setiap kelurahan nantinya akan ditempatkan 3 orang, serta disiapkan 3 orang cadangan atau pengganti. Pelantikan yang dihadiri unsur terkait lainnya ini dilaksanakan di Hotel Ratan Inn tengah hari Minggu 26 Mei 2024. Kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila. Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah Wetakuni Prima TV medahkan panitia pemungutan suara diminta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu serta bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Rusnailah memedahkan seluruh anggota PPS nantinya akan bekerja di 52 kelurahan se-Banjarmasin. Namun di setiap kelurahan pelamarnya berbeda-beda karena ada yang lebih atau ada pula yang minim pelamar anggota PPS Pilkada 2024. Kami itu menetapkan 2 kali kebutuhan, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa 3 orang dengan status terpilih dan dilantik pada hari ini, kemudian maksimal 3 orang lagi dengan status pengganti. Nah, tetapi tidak semua kelurahan, tidak ke 52 kelurahannya di Kota Banjarmasin itu kemarin pendaftarnya melebihi dari 3 orang. Ada yang mendaftar hanya 3 orang di 2 kelurahan kalau tidak salah. Nah, sehingga untuk kelurahan tersebut itu tidak ada pengganti. Jadi semuanya adalah memang PPS terpilih dan dilantik hari ini. Bagi sebagian besar kelurahan lainnya itu pelamarnya banyak, sehingga kami menetapkan 2 kali kebutuhan terhadap PPS di kelurahan tersebut dengan status yang saya jelaskan tadi, 3 orang terpilih dan dilantik hari ini, 3 orangnya pengganti. Itu nantinya maksudnya kalau misalnya yang terpilih ini terjadi sesuatu dan lain hal, mereka tidak bisa lagi bekerja sebagai PPS, maka kami adakan pengganti ya dari 3 orang cadangan tadi. Rusnailah menyatakan mereka yang telah dilantik memulai tugas dengan melakukan pemetaan terhadap data pemilih atau DP4 yang telah diturunkan KPU RI dan sudah disinkronisasi di KPU Provinsi. Pemetaan yang dilakukan adalah terkait dengan pemilih di TPS karena maksimal pemilih di 1 TPS di Pilkada 2024 ini hanya 600 pemilih. Jadi kisarannya itu yang dianjurkan adalah antara 500 sampai 600 pemilih dalam setiap TPS. Namun kita juga harus mempertimbangkan, jadi sudah saya arahkan juga para PPK dan PPS agar dalam melakukan pemetaan ini jangan sampai memisahkan orang dalam satu rumah atau orang yang suami istri, istrinya di TPS A, suaminya di TPS B. Nah, itu yang perlu diantisipasi, dan juga jarak ya. Jarak antara rumah ke TPS itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai nanti karena jarak rumah dengan TPS-nya jauh maka akan menurunkan partisipasi daripada pemilih dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Rusnailah berharap anggota PPS yang baru maupun yang sudah pernah menjadi anggota PPS untuk saling membuka diri, menambah pengetahuan tugas PPS di kelurahan masing-masing.